Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Saya Ganesh Yoga Purnama akan sedikit menjelaskan pada mata kuliah fungsi pengubah kompleks. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Jadi, materi-materi fungsi kompleks pada pembahasan kali ini akan meliputi 3 materi, hanya dasarnya saja. Sifat-sifat pemetaan fungsi-fungsi ini akan dipelajari oleh paket-paket atau mata kuliah pada selanjutnya. Jadi di sini hanya dasar-dasar saja, tetapi untuk mendapatkan materi-materi kelanjutan dari eksponensial, logaritma, dan fungsi trigonometri ini harus mengetahui dasar-dasarnya ketiga fungsi itu. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu fungsi eksponensial. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Fungsi eksponensial didefinisikan dengan sebagai berikut. Fungsi eksponensial merupakan fungsi seluruh karena fungsi-fungsi penyeluruhnya beserta turunannya kontinu di mana-mana dan memenuhi persamaan syiar, sehingga diperoleh turunannya sebagai berikut. Ini turunannya. Jika Z sama dengan X plus Y dan W sama dengan U plus IV, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Dan EZ, E pangkat Z, dan E pangkat B. Ini adalah sifat-sifatnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah sifat-sifat dari fungsi eksponensial. Contoh, tentukan apakah semua Z sehingga eksponensial pangkat E pangkat Z sama dengan 1 plus I. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, I plus 1 plus I sama dengan akar 2 cos pi per T plus I sin pi per T. Jadi Z sama dengan ln akar 2 pi per T plus 2 K pi, di mana K-nya adalah 0 plus 1 plus minus 1 plus minus 2. Masuk ke fungsi logaritma, yaitu pada fungsi real, fungsi logaritma merupakan inverse dari suatu fungsi eksponensial. Sementara fungsi eksponensial kompleks tidak mempunyai inverse. Seperti terlihat pada contoh sebelumnya tadi, fungsi eksponensial EZ sama dengan W akan mempunyai tak hanya penyelesaian. Jika Z tidak sama dengan 0, didefinisikan fungsi logaritma untuk Z. Nah, ini adalah hasilnya. Ln Z sama dengan ln R plus I arc Z, di mana R sama dengan harga mutlak Z. Fungsi logaritma selanjutnya adalah jadi untuk setiap nilai argumen akan memiliki logaritma yang berbeda untuk suatu nilai ln Z. Nah, sedangkan ln E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X plus I ang E pangkat Z sama dengan X plus I Y plus 2 Pi plus Z plus 2 KPI. Sifat-sifatnya yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah ketika ln Z per W, maka ketika pembagian dia akan menjadi pengurangan. Ketika pangkat P-nya ini akan menjadi depan, menjadi perkalian skalar. Ketika ZW, dia akan menjadi positif atau penjumlahan. Ini. Contohnya, ketika tentukan logaritma dari Z sama dengan 2. N nilai utamanya. Penjelasannya adalah, perhatikan dulu kutub di Z sama dengan 2. Nah, kutubnya adalah ketika Z sama dengan 2, maka kutubnya akan menghasilkan seperti ini. Sehingga ln Z-nya ini, nah ini kan tadi kan kutubnya ini, ln Z-nya ini diambil dari ln Z plus I 2 KP, di mana K-nya adalah bulat, dapat dari kutubnya ini tadi. Nilai utamanya adalah ln 2. Ini saya tunjukkan di kursor. Selanjutnya fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah cos Z sama dengan
sin Z sama dengan dimana Z-nya adalah X plus Y. Dengan mengingat kalkulus bilangan real, diperoleh tan Z adalah sin Z per cos Z. Nah, kalau cos Z, cos per sin, sekan 1 per cos, sekan 1 per sin. Sedangkan turun-turunannya adalah cos Z sama dengan min sin Z. Turunan dari dz, sin Z adalah cos Z. Turunan tan Z adalah sekan kuadrat Z. Bilangan real dari berbagai imajiner dapat dicari sebagai berikut. Nah, ini adalah bilangan real di berbagai imajiner. Ketika cos Z, maka akan menghasilkan cos sin sin. Kalau di pelajaran anak SMA ada. Secara sama dapat diperoleh ketika sin adalah sin cos sin. Itu adalah ketika fungsi imajiner. Ada sifat-sifatnya. Ketika sin Z plus 2pi dan selanjutnya ada 7 sifat. Saya kembangkan menjadi 7. Adalah sifat fungsi trigonometri. Contoh soalnya, tentukan semua Z sehingga sin Z-nya sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa sin Z tadi adalah sin cos sin. Nah, berarti sin 2 ini adalah sin cos sin. Nah, lalu kita jabarkan. Akan menghasilkan bahwa sin X itu adalah 1, cos Y itu adalah 2. Kenapa kita hanya ambil sin dan cos? Karena tadi kita sin Z itu adalah sin cos sin. Terus atau bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini ketika kita jabarkan akan memperoleh E pangkat Y 4 plus minus akar 2 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 3. Di mana Y adalah ln 2 plus minus akar 3. Mungkin itu saja dasar-dasar dari ketiga fungsi tadi, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Untuk bisa mendapatkan slide dari ini nanti bisa langsung email saja ke email saya, nanti email saya akan tulis di deskripsi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.